Oke gengs, pada video kali ini gue punya kesempatan buat nge-review Honda Civic 1,5 Turbo tahun 2018. Nah, katanya mobil ini mau dijual. Jadi, simak sampai habis buat spesifikasi lengkapnya, oke? Oke, kita mulai dari belakang dulu ya, gengs. Jadi ini mobilnya, dan ini sebenarnya ini pakai punya yang Civic Turbo yang tipe tertingginya ya, yang Type R-nya. Cuman ini body kit pasangan punya Type R. Dan ini juga, dan yang menariknya karena ini bukan yang Type R, ini itu cuman aksesoris saja, gengs. Gitu. Nah, dia desainnya agresif, dan ya kalau gue pribadi sih ya, untuk yang Type R-nya atau yang versinya lah, gue tuh kurang suka karena terlalu agresif. Nah, khususnya karena ini mobil buat dijual, jadi kita lihat apa aja nih yang kurang-kurangnya. Tapi secara look, mobil ini rapi sih. Pemasangan bodi kita juga rapi, nggak ada yang apa namanya, yang pemasangannya tuh belecetan atau gimana. Cat-catnya juga bagus, dan catnya juga masih ori, bukan tambel-tambelan nih. Terlihat dari sini masih bagus semua. Oke gengs, jadi untuk sampingnya, nah karena ini mobil hatchback, jadi dia desain tuh melandai, sangat aerodinamis sekali. Nah, bagian sampingnya tuh untuk tipe yang 1,5 turbonya ini dia ada krum-krumannya, jadi biar kelihatan mewah gitu. Nah, selain itu juga dia ada tambahan daging di sini nih buat pelindung. Kalau misalkan ini kebuka pintunya, nah ini pelindung sama di sini gitu. Nah, di sini juga ada apa namanya, body kit set kitnya untuk yang punya Type R. Ini ada Type R nih, jadi ala-ala Type R. Nah, di sini overall bodinya masih bagus, masih mulus, nggak ada lecet-lecet sama sekali. Dan kalau dilihat dari cat-catnya ya, ini tuh masih bagus, rapih, nggak ada yang lecetan karena masih ori gitu. Nah, tapi kalau untuk body kitnya memang ini ya, kelihatan ya, karena memang bukan aslinya gitu, pasangan. Overall masih bagus, masih mulus, dan kita lihat bagian bannya nih. Nah, velgnya nih, karena ini bukan Type R ya, velgnya begini gitu, two-tone. Velgnya two-tone, dia pakai ban ukuran 215 per 50 ring 17, dan dia juga udah cakram juga tuh, cakram. Nah, karena ini punya Type R, dia tuh ada kisi-kisinya, bolong beneran, masih bagus, nggak ada lecet-lecet. Untuk lampunya ya, lampunya sipit dan sangat agresif sekali desainnya. Ini udah LED dari pabriknya, jadi nggak pasang-pasangan. Nah, yang menarik dari mobil ini adalah cocok banget buat teman-teman yang pengen nongkrong-nongkrong, pas lah buat nongkrong ini, karena ganteng banget sih. Nah, untuk mesinnya, kita lihat mesinnya ya. Lumar. Nah, ini bagian mesinnya nih. Mesinnya itu 1500 cc, 173 horsepower atau 173 PS. Nah, untuk torsinya itu 228 Nm. Nah, ini mesinnya nih. Ini udah pakai cover punya Type R. Aslinya nggak tahu kalau untuk 1,5 turbonya yang CVT ini. Ini matic ya transmisinya ya. Ya, bersih, overall bersih, dan ini terawat sih. Nggak ada bekas tabraknya, nggak ada. Masih bagus. Masih bagus. Jadi teman-teman tuh kalau mau beli mobil ini tuh bukan siap ke bengkel, tapi siap pakai gitu, karena emang masih bagus, masih mulus, nggak ada tambel-tambelan gitu. Apalagi ini udah pakai body kit yang Type R gitu loh, jadi Type R banget walaupun bukan Type R beneran gitu. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Nah, secara build quality-nya untuk bagian sini ya, bagian apa namanya,
pintunya. Ini ada soft touch nih. Soft touchnya itu kasih soft touchnya, jadi nggak serius soft touchnya. Nah, ya tutup pintunya Honda banget ya, sama kayak Honda Freed, mirip-mirip lah. Ini bisa buat jadi handrest. Di sini ada untuk buat ngatur-ngatur mirrornya, kiri kanan. Terus juga ada buat apa namanya, kuncinya. Terus kunci buat jendela, ada auto buat jendela juga untuk bukanya. Nah, terus dia di sini setirnya masih belum pakai flat bottom ya, masih bulat biasa. Dan ada permainan jarinya. Di sini ada buat nambah-nambahin apa, volume, buat ganti-ganti lagu, buat angkat telepon. Terus di sini juga ada yang buat ngeset cruise controlnya. Ada cruise controlnya loh. Ya iyalah, harga 500 juta ya, masa nggak ada cruise controlnya. Nah, yang menarik juga di sini dia udah apa namanya, transmisinya CVT, tapi dia ada pedal shiftnya. Nih di sini nih pedal shiftnya nih, gitu. Ya pada sama ya, ada PRNDS gitu, sama lah kayak apa namanya, mobil matic pada umumnya gitu. Sini ada parking brake-nya. Di sini ada mode buat irit-iritannya gitu. Nah, untuk apa namanya, bagian entertainmentnya, gue nggak tahu sih ini berapa inch, kayaknya sih 5 inch ya, 5 atau 6 lah ya. Di sini pas banget sih, plek-plekan gitu loh. Nggak tahu ini aslinya emang dari Civic-nya atau aftermarket gitu. Nah, di sini ada bagian buat AC, di sini buat dingin sama panasnya. Nah, ini membuat apa namanya, buat pemanas jendela nih, kalau misalkan di musim dingin butuh kehangatan, nah pakai ini gitu. Nah, ini buat arah angin ya, arah semburnya, mau ke kaki atau keduanya atau muka aja gitu. Nah, kalau yang ini buat udara dari luar gitu, gengs. Nah, mau apa namanya, karena gue pertama kali ya berada di mobil ini gitu, secara duduknya sih sporty banget ya, kayak mobil-mobil sport pada umumnya gitu. Oh, dia udah elektrik ya, elektriknya tuh, elektriknya masih berfungsi loh, masih berfungsi dengan baik. Jadi teman-teman emang bener-bener kalau mau beli mobil ini bukan siap ke bengkel tapi siap pakai gitu. Oke, kita lanjut tadi karena kepotong sama Jan. Nah, ini tadi sampai mana ya, lupa ya. Pokoknya dari untuk setirnya tuh belum flat button, udah ada tombol-tombolnya, dia udah pakai quick shifternya juga. Nah, untuk panel speedometernya nih, dia itu LED tapi ada analognya gitu, buat jarum-jarum biar kelihatan sporty banget gitu. Nah, dia tuh desainnya juga sporty, dan yang bikin nambah sportinya itu lagi ada aksen-aksen karbonnya nih. Ya, dari sini sampai ke sini tuh karbon. Ini karbonnya karbon asli nih kayaknya nih. Iya, enggak, ini aksen doang kayaknya. Bener, aksen ini gitu. Nah, ini kelihatannya seperti soft touch, sebenarnya ini keras nih, cuman kain sih, bukan kain, kayak karet-karet gitu. Nah, ini untuk tempat penyimpanannya tuh, banyak barang-barangnya. Nanti mah kalau mau beli mah, kalau teman-teman mau beli mah pas dia bersihin gitu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ya, ini ada armrest. Di sini ada buat tempat-tempat apa tuh namanya? Buat masker bisa, buat naruh apa aja bisa. Di sini ada cup holder di sini. Itu. Ini nggak tahu nih bisa dibuka apa enggak? Kayaknya enggak deh. Yang ini nggak bisa dibuka ini. Jadi cuman kayak gini aja gitu. Karena ini buat armrest ya. Gitu. Nah, ayo kita lihat ke belakang. Oke, kita ke belakang. Nah, geng, jadi ada lagi yang menarik dari interiornya itu, sini ada ada ruangan sini nih. Nah, di ruangan ini nih, kalau dari sebelah sini tuh ada tuh ada USB buat ngecas gitu. Kenapa Honda desain seperti ini ya? Ya, jadi di kolong ya, penyimpanan juga di kolong gitu loh. Gitu. Nah, sini untuk buat ini nih. Ini untuk sun visor. Ada kacanya juga kan sun visornya. Overall oke banget sini mobil. Jadi cocok buat teman-teman.
Gue udah di bagian belakangnya. Nah, ini lagi-lagi sini tidak soft touch, tapi yang soft touch di sini enggak. Nah, ininya ya soft touch sininya nih. Ininya doang nih soft touch, tapi ini yang enggak. Nah, sini ada Twitter, di sini ya ada aksen lagi ya, aksen karbonnya keburu beneran ini. Dan kita tutup. Ya Honda banget lah ya. Ini buat ada pegangan dan ini soft close. Kalau buat ini nih ya, buat apa nah, bagian kepalanya ke atapnya itu buat tinggi ke gua tuh 169, itu sih kagak mentok ya. Terus juga jarak dari dengkul ke sini nih, itu jaraknya juga jauh gitu, masih enak, nggak mentok, nggak sempit, masih luas gitu. Nah mungkin kalau yang lebih tinggi 177 ya mentok kayaknya sih ya sini ya. Tapi ini sih overall masih oke sih, masih aman buat duduknya. Nah, balik lagi ke sini, ke bagian pintunya. Sini bisa buat jadi armrest. Sini ada buat bukaan pintunya. Nah, sini ada tempat buat minum. Ada masker. Itu, gengs. Nah, di sini udah ada Isofix ya. Ada Isofix buat anak kecil. Jadi, teman-teman kalau mau bawa anak bayi atau ponakan bisa gitu buat anak kecil gitu. Dan sini udah ada armrestnya. Kok lemes gitu loh. Ya mungkin ini suatu ke minusannya, atau memang seperti ini ya gitu. Ini ada armrestnya di sini ya, ada tempat 2 cup holder buat naruh minuman 2 biji. Terus apa lagi ya, di bagian belakang juga dapat pengaturan AC untuk arah sumbernya mau kemana, jadi nggak berebutan gitu ya. Cuma ini doang. Nah, di bagian belakang juga ada 2 tempat penyimpanan gitu, ada pocketnya di sini 2. Jadi mobil ini selain sporty tapi kepraktisannya tuh dapet gitu. Jadi cocok banget sih buat bawa keluarga juga gitu. Oke, gengs, jadi ini bagian bagasinya. Nah, ini cara bukanya itu dia sini ya. Itu dia udah elektrik. Jadi nggak perlu effort buat buka congkel-congkel gitu, karena dia udah elektrik ya. Buka, tek, angkat gitu. Nah, bagian bagasinya luas. Ini bisa muat 2 koper kayaknya ya, koper gede. Dan ini cocok banget sih emang buat apa namanya, buat nongkrong enak, buat bawa keluarga enak, buat bawa barang juga enak. Karena selain sporty dan ganteng juga mobilnya, tempat penyimpanannya juga kepraktisannya lah. Kepraktisannya juga mobil ini juga bagus gitu. Nah, bagasinya juga bersih ya, bersih. Dan ini juga kita lihat dulu. Nah tuh dapat ban serep juga masih bagus. Dan juga dapat apa namanya, perkakas-perkakasnya buat dongkrak atau buat buka bannya kayak gitu. Jadi cocok buat teman-teman. Overall mobil ini juga masih mulus, pajaknya hidup. 64 km kayaknya. 64 km tadi dilihat. Terus juga kaki-kaki masih enak, masih senyap, mesin juga masih halus karena emang mobilnya dipakai deket-deket aja gitu. Dan harganya berapa? Harganya itu, nah untuk harganya itu 370, bisa nego sampai jadi gitu. Nah, udah gak ada kekurangannya kalau menurut gue, karena memang ini mobil siap pakai bukan siap bengkel gitu. Jadi buat teman-teman segitu dulu informasi singkat yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers. Salam otomotif is bright.